dalam rangka memperingati 71 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Rabu, 17 Agustus 2016, siap dimulai. Persiapan. Masing-masing komandan peleton menyiapkan pasukannya. Siap, gerak. Jangan depan, gerak. Tegap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Siap! Gerak! Penghormatan kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan masing-masing komandan peleton kepada pemimpin upacara. Lapor, Peleton 1 siap. Peleton 2 siap. Peleton 3 siap, Peleton 4 siap. Laporan selesai. Laporan saya terima. Kembali ke tempat. Siap. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor, upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 tanggal 17 Agustus 2016 siap dilaksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hormat! Gerak! Tetap! Gerak! Pengibaran bendera Nahdlatul Ulama diiringi solawat Badar. Kepada bendera Nahdlatul Ulama. Hormat! Gerak! Sallallahu
Siap. Siap. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, permusyawaratan, perwakilan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi oleh petugas upacara. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas upacara.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saatnya berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Panca Setia Santri oleh petugas upacara diikuti oleh peserta upacara. Panca Setia Santri. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubbul waton minal iman. Saya bersaksi. Satu. Kami bersaksi. Bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dua. Kami bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Tiga. Kami bersaksi bahwa agama yang paling hak di sisi Allah adalah Islam. Empat. Kami bersaksi bahwa NU dan Ahlus Sunnah wal Jamaah akan selalu di hati sampai hari akhir nanti. Lima. Kami bersaksi bahwa NKRI adalah harga mati. Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para tokoh masyarakat, para kiai, para pejabat TNI, Polri dan sipil yang sangat kami hormati, para santri yang kami cintai, bahwa memperingati kemerdekaan Indonesia, mensyukurinya, menjaganya, dan mengisinya adalah wajib. Mengapa demikian, hadirin rahimakumullah? Pertama, kita sadar sepenuhnya tanpa kemerdekaan, tanpa NKRI yang aman dan damai, tanpa NKRI yang kondusif dan stabil secara keamanan dan politik, tidak mungkin kita umat beragama bisa melakukan ibadah dengan baik. Kalaupun mulai Sabang sampai Merauke bisa sholat tahajud dengan aman, TPQ berjalan dengan baik, pesantren madrasah berjalan dengan aman, baik, pengajian-pengajian, acara-acara keagamaan, dan itu kewajiban hamba kepada Allah, itu bisa berjalan dengan baik karena Indonesia merdeka dan aman. Merdeka. Yang kedua, kita sadar sepenuhnya bahwa para pejuang adalah para ulama, didukung umatnya dan santri-santrinya. Kita lihat Sultan Agung ulama, Diponegoro ulama, Jenderal Besar Sudirman ulama, Komando tertinggi Hizbullah Hadratus Syekh Ki Haji Hashim As'ari ulama, Komandan lapangan tertinggi ketika itu Ki Abbas Buntet ulama, dan para pejuang-pejuang termasuk Panglima Sabilillah dari Sengosari Ki Maskur juga ulama. Sejarah juga mencatat Bung Tomo yang luar biasa di Surabaya itu, ternyata dia murid dan santri dari Ki Mukti Kasin Malang. Dia santri. Saudara-saudara rahimakumullah, Bung Karno nasionalis, namun dia santri tulen juga. Kesantrian Bung Karno ditunjukkan dalam bentuk ada apapun yang sekiranya penting, mesti istisyarah, nyuwun fatwa kepada Ki Haji Hashim As'ari. Dan kalau Bung Karno bukan santri, gak mungkin dia tanya kepada kiai. Saudara dan famili kami, mertuanya Dr. Anis Humaydi, di Rungkut, Surabaya, menunjukkan kepada saya foto nisan Bung Karno. Saat dia dan keluarga berkunjung ke Blitar ziarah, mempotret maisannya Bung Karno. Potret pertama terlihat maisan biasa. Difoto lagi dan saya melihat sendiri bergambar macan. Dan itulah karomahnya Bung Karno. Enggak mungkin dia mendapat karomah kalau dia enggak rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Indonesia hasil perjuangan para ulama dan para santri, tentu kita umat beragama, kita santri, sudah barang tentu wajib mengenang, berterima kasih pada mereka, dan terus menjaga NKRI, yang mana NKRI berdiri di atas tulang dan darah mereka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, kita sadar sepenuhnya menjaga negara ini wajib. Karena umat Islam terbesar ada di Indonesia. Masjid terbanyak, 500 juta masjid lebih ada di Indonesia. Hufadzul Quran terbanyak ada di Indonesia. Makam para ulama, para wali ada di Indonesia. Pesantren terbanyak
30.000 lebih ada di Indonesia. Aset-aset umat terbanyak ada di Indonesia. Kalau kita meyakini menjaga apa yang dimiliki Islam itu wajib. Kalau kita meyakini menjaga umat, menjaga masjid, menjaga pesantren, menjaga madrasah, menjaga pengajian, hukumnya wajib. Maka menjaga keutuhan negara, hukumnya juga wajib. Ma yu'addi ilal wajib, fahuwa wajib. Saudara-saudara rahimakumullah, kita sadar sepenuhnya bahwa sehari-hari semua aktivitas kita, baik itu keduniaan maupun ibadah, kita lakukan di Indonesia. Kita ngaji di Indonesia, kita mengajar di Indonesia. Yang ulama berjuang berjihad juga di Indonesia. Yang umat bekerja juga di Indonesia. Kalaupun kita haji di Mekah dan Madinah, namun nyari duitnya juga di Indonesia. Indonesia bubar, maka bubarlah semuanya itu. Indonesia lestari, maka lestarilah semuanya itu. Menjaga Indonesia, menjaga itu semua. Mencintai Indonesia, mencintai itu semua. Makanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan hubbul watan minal iman. Mencintai negara Republik Indonesia bagian dari iman, karena mencintai negara berarti mencintai semua aset Islam yang ada di Indonesia ini. Saudara-saudara rahimakumullah, saya akan menyampaikan catatan PBNU yang ditulis bulan Desember tahun 2015. Pertama, dimulai dari tanggal 17 Agustus 1945, ada siaran berita proklamasi kemerdekaan, dan itu sampai ke pelosok negeri, termasuk ke Surabaya, Malang, dan seterusnya. Tanpa komando, rakyat mengambil inisiatif, mengambil alih berbagai kantor dan instansi yang ketika itu dikuasai Jepang, diambil alih oleh rakyat atas nama bangsa dan negara. Yang kedua, 17 September 45, Ki Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan fatwa wajib jihad membela negara Republik Indonesia. Sekali lagi, wajib jihad membela negara Republik Indonesia. Bagi Mbah Hashim Asy'ari, bagi NU, orang yang mati, TNI yang mati, Polri yang mati, Banser mati membela NKRI, hukumnya syahid fi sabilillah. Ki Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan fatwa wajib jihad membela NKRI sebagai jawaban atas pertanyaan Soekarno yang memohon fatwa hukum bagaimana hukumnya membela negara RI bagi umat Islam. 19 September 45 terjadi insiden tembak-menembak di Hotel Oranye, Surabaya. Seorang kader pembuat pemuda Ansor namanya Cak Asy'ari memanjat tiang bendera, dan ketika itu masih bendera Belanda berwarna 3, merah, putih, biru. Cak Asy'ari memanjat tiang bendera itu dan merobek warna biru dan tinggal merah putih. Merdeka. Nanti kita berdoa untuk Cak Asy'ari. Selanjutnya, tanggal 22 Oktober, PBNU yang ketika itu berpusat di Surabaya, Jalan Buputan nomor 2 Surabaya, di tempat inilah para ulama, karena ada situasi yang genting, membahas bagaimana hukumnya jihad membela negara Indonesia. Tanggal 22 Oktober yang oleh Jokowi, terima kasih pada presiden kita, ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. 22 Oktober akhirnya PBNU resmi mengeluarkan resolusi jihad sekaligus
menguatkan fatwa Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mewajibkan jihad membela negara kesatuan Republik Indonesia. Tanggal 25 Oktober, 6.000 pasukan Inggris yang bergabung dalam Brigade ke-49, Divisi 26, India mendarat di Surabaya. Pasukan ini dipimpin oleh Brigjen Malabi, diboncengi kepentingan Belanda Nika. Tanggal 27 Oktober, Maijen D.C. Houghton bertindak sebagai Panglima Afnei untuk Jawa, Madura, Bali, dan Lombok, menyebarkan pamflet melalui udara, menegaskan kekuasaan kembali Inggris di Surabaya, dan melarang bagi rakyat memegang senjata. Mereka mengancam siapa yang memegang senjata akan ditembak. Laskar Hizbullah dan para pejuang rakyat marah dan langsung bersatu menyerang Inggris. Pasukan Inggris pun balik menyerang. Terjadi pertempuran di penjara Kalisosok yang ketika itu berada dalam penjagaan pejuang Surabaya. 28 Oktober, Laskar Hizbullah dan pejuang Surabaya yang berbekal senjata rampasan dari Jepang, bambu runcing, celurit, ini tetangganya Pak Muzaki, bawa celurit, melakukan serangan frontal terhadap pos-pos dan markas pasukan Inggris. Inggris kewalahan menghadapi gelombang kemarahan pasukan rakyat dan massa yang semakin menjadi-jadi. 29 Oktober terjadi baku tembak terbuka dan peperangan massal di sudut-sudut kota Surabaya. Pasukan Laskar Hizbullah Surabaya Selatan mengepung pasukan Inggris dan seterusnya. Tanggal 30 Oktober terjadi gencatan senjata yang dicapai oleh Laskar Surabaya, Hizbullah, dan pasukan Inggris. Disepakati diadakan pertukaran tawaran. Pasukan Inggris bersedia mundur sampai pelabuhan Tanjung Perak. 30 Oktober, sore hari, usai gencatan senjata, rombongan Biro Kontak Inggris menuju gedung Internatio yang terletak di samping Jembatan Merah. Namun sekelompok pemuda Surabaya menolak penempatan pasukan Inggris di gedung tersebut. Mereka minta pasukan Inggris kembali ke Tanjung Perak sesuai dengan kesepakatan. Lalu terjadi ketegangan dan baku tembak. Di tempat itulah secara mengejutkan Brigjen Malabi laknatullah alaih tertembak dan mobilnya terbakar. 31 Oktober, Panglima Afnei, Letjen Christian mengeluarkan ancaman dan ultimatum jika para pelaku serangan yang menewaskan Malabi tidak menyerahkan diri, pihaknya akan mengerahkan kekuatan militer besar-besaran. 7-8 November, ulama yang ketika itu NU bersepakat wajib jihad, ingin menyampaikan fatwa wajib jihad itu ke organisasi lain, Muhammadiyah, Persis, dan yang lain-lain. 7-8 November, terjadilah Kongres Umat Islam di Yogyakarta, mengukuhkan resolusi jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari. 9 November, ini sangat penting, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai komando tertinggi Laskar Hizbullah menginstruksikan kepada Hizbullah dari berbagai penjuru tanah air memasuki Surabaya untuk bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan dengan satu sikap akhir menolak menyerah pada Inggris. Kiai Haji Abbas Munted Cirebon diperintahkan Mbah Hasyim memimpin langsung
komando pertempuran. Para komandan resimen yang turut membantu adalah Ki Wahab Hasbullah Tambak Beras, Bung Tomo Surabaya, Cak Ruslan Abdul Ghani juga Surabaya, Cak Mansur dari tokoh Muhammadiyah Ki Mas Mansur, dan Cak Arnowo atau disebut Dul Arnowo. Tanggal 10 November, pertempuran kembali meluas menyambut berakhirnya ultimatum Inggris tadi. Yang enggak mau menyerahkan senjata akan mengerahkan pasukan besar-besaran. Inggris benar-benar mengerahkan 24.000 pasukan dari divisi 5, persenjataan meliputi 21 tank, 24 pesawat tempur untuk mendukung pasukan mereka di Surabaya. Perang besar pun pecah. Ribuan pejuang Hizbullah, pejuang Surabaya menjadi syahid. Pasukan Ki Abbas berhasil memaksa pasukan Inggris dan berhasil menembak jatuh 3 pesawat Inggris. Saudara-saudara, mereka santri, mereka muslim, mereka kiai, rela kehilangan nyawa, rela mengalirkan darahnya untuk NKRI ini. Maka lewat upacara ini, saya melaknat mereka-mereka, entah ngaku Islam atau saya tidak tahu. Yang jelas mereka mengkafir-kafirkan NKRI. Mereka mengkafir-kafirkan Pancasila. Mereka mengkafir-kafirkan para pejuang. Yang mana para pejuang seperti kita tahu, kayak begitu. Begitu tulusnya untuk NKRI. Dan bagi mereka, NKRI aman, berarti Islam aman. NKRI lancar, berarti ibadah juga lancar. Sekali lagi, kita, warga NU, umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengikut Wali Songo, pengikut Ki Haji Hashim As'ari, warga Muhammadiyah, yang ketika itu juga ikut berjuang, pengikut Ki Haji Ahmad Dahlan, kita sama-sama menyatakan wajib membela NKRI. Merdeka. Allahu Akbar. Saudara-saudara rahimakumullah, terakhir, hati-hatilah terhadap segala kelompok atau gerakan yang merongrong kemerdekaan Indonesia. Dulu, yang tidak setuju dengan kemerdekaan Indonesia adalah para penjajah. Kemudian setelah merdeka, ada juga sebagian dari orang Indonesia yang sejatinya mereka itu anteknya asing, juga menentang Indonesia. Lalu dibatalkan, ditutup oleh Bung Karno. Tercatat DITII, tercatat Kahar Mudzakkar dan seterusnya. Saya tidak tahu niat mereka apa. Yang jelas yang kami tahu, yang menentang NKRI adalah non-muslim dan mereka penjajah. Bagi kami, yang ikut menentang NKRI berarti anteknya penjajah. Dan sekarang ada orang mengaku muslim, membuat gerakan Islam, tapi menentang NKRI. Saya takut, saya khawatir kalau mereka itu bolonya penjajah. Dan kita yang ngaji di Ngasek, sudah kita tunjukkan bahwa di balik mereka, di balik organisasi itu, kalau mereka kalau mereka Wahabi, di balik mereka ada Jeffrey Hamper, gurunya pendiri Wahabi itu. Dan dia adalah mata-mata Inggris. Hati-hati terhadap orang yang bermental penjajah, membawa misi asing, namun bercoba. Kita tetap NO, NKRI harga mati, NO selalu di hati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa.
Hadirin peserta upacara, untuk mengenang sekaligus mendoakan dan berterima kasih kepada para pahlawan, para pejuang, baik dari ulama, santri, TNI, Polri, maupun rakyat. Kepada mereka marilah kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah dan kalimah thayyibah agar ruh mereka diterima Allah Subhanahu wa taala. Derajat mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal mereka diterima Allah Subhanahu wa taala. Dosa mereka diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan kita rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, dengan beradab kepada para pahlawan dan pendahulu kita, semoga negeri ini tetap berkah. Semoga negeri ini tetap damai, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Lana walahumul Fatihah. Subhanallah ladzina an'amta 'alaihim bighairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Afdhalul dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah hayyum mawjud. La ilaha illallah hayyum ma'bud. La ilaha illallah hayyum baq. La ilaha illallah. 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 Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallah. Subhanallahil azim. Subhanallah. Subhanallahil azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. Saudara-saudara, saya tadi pas membaca Pancasila nggak bisa mengendalikan emosi perasaan, teringat Bung Karno. Saya nggak tahu apa yang terjadi, seakan-akan secara rohani beliau datang. Semoga apa yang kita lakukan disetujui oleh Bung Karno, diridhoi oleh Bung Karno, dan kita semoga nanti di surga bersama Bung Karno, Bung Hatta, dan ulama-ulama yang lain. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita akhiri upacara ini, marilah kita menyanyikan lagu yang itu menunjukkan komitmen kita kepada NKRI. Yang pertama, padamu negeri. Yang kedua, Indonesia. Ada yang mimpin?
Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara telah selesai dengan laporan selesai. Pasukan bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Hormat! Gerak! Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Kepada seluruh tamu undangan kami haturkan untuk kendalmipun Abah